Di ujung sana di atas bukit itu terjadi hujan deras. Di posko ini kita semua warga mencari tempat yang aman. Nah, warga yang dari ujung sana itu berbondong-bondong untuk naik ke atas ke arah Unan. Posisi kita berada di bawah perbukitan Unan ya. Cara Puskalo PB BPBD Kota Padang kepada masyarakat yang tinggal di aliran sungai, baik itu Batu Busuk, Patang Kuranji, Lubuk Minturun, diharapkan menjauh, dan terutama bagi masyarakat yang tinggal di aliran sungai bertepatan dengan aliran listrik, diharapkan menjauh segera. Ini sedikit di belakang rumah. Ya Allah, doakan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat situasi terkini di daerah Batu Busuk, Kota Padang, Sumatera Barat setelah terjadi bencana banjir dan longsor beberapa waktu yang lalu ya. Ini kita mulai dari Gerbang Unan, kita dari atas dari Unan Universitas Andalas Kota Padang. Jadi Batu Busuk itu lokasinya sangat dekat dengan kampus Unan. Nah, di sebelah kanan ini di bawah gerbang Unan tadi ada simpang belok ke kiri kalau dari bawah itu dia. Nah, kita akan menuju ke simpang itu untuk melihat situasi terkini kondisi keadaan daerah sungai di Batu Busuk. Apakah keadaan sekarang sudah surut, dan di atas kita melihat di perbukitan sana ada mendung dan kemungkinan akan terjadi hujan deras ya, karena mendungnya sangat hitam, dan mudah-mudahan hari ini tidak terjadi hujan deras karena cukup berbahaya kalau terjadi hujan deras kembali, karena batu-batu, pohon-pohon yang di bantaran sungai itu bisa menyebabkan banjir susulan karena banyak sumbatan-sumbatan di aliran sungai dari daerah kawasan kampus Unan ini. Nah, kita sudah mengarah ke daerah kawasan Batu Busuk. Daerah Batu Busuk ini adalah lokasi atau perkampungan yang terkena banjir pertama sebelum meluluhlantakkan daerah kawasan pusat Kota Padang ya. Karena di daerah Batu Busuk ini berada di bawah bukit sebelum air menuju ke daerah Gunung Nago, kemudian Pasar Baru, kemudian Kuranji, dan Gunung Pangilun, kemudian sampai ke Pantai Padang. Nah, daerah kawasan Batu Busuk ini adalah kawasan yang terdampak pertama kali, perkampungan yang terdampak pertama kali oleh banjir bandang yang mengakibatkan berbagai fasilitas umum di Kota Padang rusak. Nah, bagaimana tingkat keparahan di daerah Batu Busuk ini, kita akan meliput ke sana. Dan sahabat Gumilang, mudah-mudahan hari ini nggak hujan karena di ujung di atas bukit sana sudah gelap, kemungkinan sudah turun hujan ya. Nah, ini di daerah kawasan ini juga beberapa waktu yang lalu juga kelihatan masih turun hujan. Kita melihat di sini ada musola di tepi sungai yang masih utuh. Kita akan berhenti sebentar di sini. Kenapa musola ini masih utuh padahal berada di tepi bantaran sungai? Coba kita cek ke bawah. Oke sahabat Gumilang, kita saat ini sedang berada di depan musola Ubudiah Koto Tuo Pauh di Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, ini kita melihat di sini ada musola Ubudiah di tepian sungai di Batu Busuk. Kita melihat sahabat Gumilang, musola ini masih berdiri kokoh, tidak sedikit pun tersentuh oleh banjir. Padahal musola ini berada di tepi sungai, bahkan kaki-kakinya berada di pinggir sungai. Masya Allah, luar biasa, Allahu Akbar ya. Dan kita melihat ke samping ini, di sini adalah sungai yang airnya begitu deras meluluhlantakkan daerah kawasan Batu Busuk ini. Nah, di bawahnya ini langsung sungai yang telah menghancurkan beberapa jembatan, fasilitas umum, dan rumah-rumah warga di sekitaran sana. Tapi musola ini tidak tersentuh sedikit pun oleh air. Bahkan di sini masih kering ya. Tidak ada lumpur,
Dan inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala menjaga rumahnya, dan mudah-mudahan rumah Allah ini kedepannya selalu ramai jemaahnya ya. Dan kita melihat batu-batu atau pohon-pohon di sana juga tampak, dan ini air kembali meluap atau air kembali naik ya. Bahkan ini dari ujung sana arah air mengarah ke musola ini. Tapi musola ini aman dari banjir bandang pada November bulan lalu ya. Nah, kita lihat bahkan di bawah musola ini kering. Nah, ini dia. Kita coba melihat ke bawah sini. Ini dia. Di bawah ini kering, bahkan rerumputan di sini masih hijau. Ini kering semua di sana. Itu bahkan pas di bawahnya adalah sungai yang alirannya besar tadi ya. Tidak sedikit pun lumpur ada di sini. Di sini kering. Ini dia. Kuasa Allah ya. Tapi hari ini kita belum bisa menaikkan drone. Kita belum bisa karena hari masih hujan. Nanti kita tunggu sore, kita akan menaikkan drone di kawasan ini. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke arah atas yang lebih dekat dengan perbukitan ya, karena di sana banyak sekali rumah-rumah warga yang terdampak banjir Galodo beberapa hari yang lalu, sekitar 2 minggu ya. Ini di tanggal 14 Desember kita meliput ini, kemudian terjadi bencana banjir dan longsor itu di tanggal 28-29 November, sekitar 15 hari yang lalu. Nah, hari ini bertepatan di hari Minggu 14 Desember, keadaan sungai seperti ini. Tadi sempat turun hujan sebentar dan sudah reda kembali. Cuma di ujung sana masih terjadi hujan sepertinya, karena di sana kelihatan mendung begitu hitam ya di ujung bukit sana. Dan kita harus tetap hati-hati dan waspada karena kita berada di pinggiran sungai yang beberapa minggu yang lalu ini meluap. Dan kita melihat di samping kiri ada posko, kemudian juga sudah ada alat berat di sini mungkin untuk membuat aliran sungai lebih lancar lagi, karena kelihatan aliran sungai atau sungainya kelihatan dangkal ya, karena banyak bebatuan kemudian pohon-pohon. Nah, sahabat Gumilang, yang jalanan kita lewati ini beberapa hari yang lalu tidak bisa dilewati. Ini tertimbun oleh lumpur yang dibawa oleh aliran sungai, kemudian pohon-pohon sampai ke jalanan ini. Tapi saat ini sudah bisa dilalui, sudah dibersihkan menggunakan alat berat eskavator. Ada beberapa alat berat di sini, mungkin ada 4 atau 5 ya di daerah ini untuk membersihkan area jalanan di daerah kawasan perkampungan Batu Busu ini. Nah, sahabat Gumilang, maju ke depan lagi di sini tampak ada perkampungan kecil, dan ini juga terdampak banjir beberapa waktu yang lalu. Kita melihat ini lumpur sampai ke atas di sini, dan kita lihat tadi ada musola yang tidak tersentuh, padahal musola itu berada di bibir sungai. Ini daerah cukup parah yang di kawasan ini, tapi yang lebih parah lagi itu kita menyeberang jembatan. Kalau hari sekarang ini tidak terjadi hujan, mungkin kita akan menyusuri lebih dekat di kawasan yang paling terdampak. Kita lihat di kanan kiri penuh dengan lumpur, sahabat Gumilang. Ini benar-benar menyedihkan ya. Kampung yang biasanya asri, sejuk, di dekat dengan sungai, kemudian perbukitan, sekarang luluh lantak tertimbun oleh lumpur, kemudian kayu-kayu. Nah, ini jembatan yang hampir roboh karena dikikis oleh aliran sungai, dan kita melihat ini sudah terjadi rintik-rintik hujan. Mungkin kita tidak bisa lama-lama di sini karena ini adalah area yang sangat berbahaya, sahabat Gumilang. Nah, tampak sungainya makin melebar, makin meluas ke samping kanan dan kiri jembatan. Nah, di sini kita melihat di ujung jembatan sudah hampir roboh karena terkikis oleh aliran sungai. Tampak di ujung sini sudah berlubang, dan hujan semakin deras, sahabat Gumilang. Kita tidak bisa melanjutkan ke ujung. Sebenarnya ini jalan tapi sudah terputus, dan mungkin kita kembali karena kita tidak bisa mengambil resiko. Ini sangat berbahaya, hujan semakin deras, dan
kita mencoba mencari tempat teduh dulu sebelum kita menaikkan drone. Mudah-mudahan kita bisa menaikkan drone di kawasan ini karena kita akan melihat bagaimana tingkat keparahan di daerah kawasan ini. Kita mungkin numpang di rumah warga dulu di sini. Ini masih bertumpuk batu-batu kayu di sini dan ini sudah dibersihkan sahabat Gumilang. Tapi untuk saat ini masih terjadi hujan, mudah-mudahan tidak menimbulkan banjir lagi. Ini di tanggal 14 Desember 2025, liputan terbaru kita. Dan ini masyarakat tampaknya berbondong-bondong akan meninggalkan kawasan ini karena merupakan kawasan berbahaya. Coba kita berhenti di sini sebentar. Nah, sahabat Gumilang, kita sudah berhasil berhenti sejenak di sini, tepat berada di depan rumah warga yang sangat-sangat parah, memprihatinkan ya. Setengah rumahnya terendam oleh lumpur dan ini memperlihatkan betapa sangat parahnya pada waktu itu di tanggal 28-29 November banjir bandang yang meluluh lantakkan kawasan daerah aliran Batu Busuk, Batang Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, sahabat Gumilang, kita tidak bisa liputan berlama-lama di sini karena hujan semakin deras dan ini adalah kawasan yang sangat berbahaya. Kita tidak bisa melihat rumah-rumah warga yang lain. Oke sahabat Gumilang, di saat kita sedang berada di lokasi, air kembali naik dan ini warga berbondong-bondong untuk menuju ke atas. Nah, ini air sudah mulai membesar dan semua warga yang di ujung sana, yang di tepian sungai kembali ke atas ke arah Unan. Nah, ini dia sahabat Gumilang. Kita juga akan lanjut ke atas karena di sini sangat berbahaya. Itu rumah-rumah warga yang hanyut di tepian sungai di sebelah sana. Kita belum sempat menaikkan drone karena hari hujan. Oke, kita akan terus menuju ke atas karena di sini sangat berbahaya ya. Nah, ini diberitahukan kepada warga yang berada di sini, air kembali naik. Ini ada posko darurat, mungkin ini akan dibubarkan sementara karena air kembali naik dan di ujung sana di atas bukit itu terjadi hujan deras. Kita semua warga mencari tempat yang aman. Nah, warga yang dari ujung sana itu berbondong-bondong untuk naik ke atas ke arah Unan. Posisi kita berada di bawah perbukitan Unan ya. Nah, ini semua menyelamatkan diri ke arah yang lebih atas. Kita coba mendekat ke arah sungai di sini sebentar. Nah, warga semua berkata ai gadang berarti air itu semakin membesar, air semakin membesar ke arah daratan kembali. Nah, semua warga yang berada di sini dievakuasi ya. Kita melihat dari dekat sini. Nah, ini kita juga melihat dengan kasat mata memang air semakin meningkat. Yang tadinya ini hanya aliran yang di sebelah sana, aliran yang kecil, kemudian kembali membesar atau meluap ke arah daratan kembali. Yang sebelumnya itu sampai ke atas. Kita lihat di ujung sana banyak rumah-rumah warga. Di ujung sana itu habis terendam waktu banjir Galodo yang pertama dulu ya. Kita lihat di sini banyak kayu-kayu besar yang tersangkut di tengah dan ini nanti bermuara di Pantai Padang dan ini masih tersangkut di sini. Di sini tampak ada alat berat eskavator yang akan membentuk sungai, mungkin akan melebarkan atau mendalamkan sungai yang kelihatan dangkal ini. Nah, kemudian di sana kita melihat warga sudah semakin sedikit yang dari atas sana berlarian untuk menyelamatkan diri karena air dari ujung sana, dari atas bukit. Oke sahabat Gumilang, sepertinya kita tidak bisa menaikkan drone untuk hari ini karena ini benar-benar di
sudah ada berita untuk evakuasi dari daerah ini. Ini berjarak hanya 4 km dari UNAN, Universitas Andalas Kota Padang. Tidak jauh dari UNAN ya. Ini hanya sekitar 4 km, hanya sekitar 10 menit untuk menuju ke sini. Dan kita sudah diberitakan harus evakuasi dari daerah ini. Dan itu jembatan Batu Busuk terlihat dari sini. Di sekitaran itu banyak perkampungan warga. Dan kita melihat air semakin besar dan pepohonan kayu-kayu besar ini kelihatan akan menyumbat aliran ini, dan sewaktu-waktu sungai ini bisa meluap yang sangat besar sampai ke jalan yang kita berdiri saat ini. Oke, mungkin kita akan melakukan perjalanan ke arah atas, ke arah yang lebih tinggi, ke arah gerbang UNAN. Secara Puskalo BPBD Kota Padang, kepada masyarakat yang tinggal di aliran sungai, baik itu Batu Busuk, Patang Kuranji, Lubuk Minturun, diharapkan menjauh, dan terutama bagi masyarakat yang tinggal di aliran sungai bertepatan dengan aliran listrik, diharapkan menjauh segera. Demikian pemberitahukan kami sampaikan, diharapkan menjadi perhatian. Dilanjut standby. Kondisi terkini di belakang rumah. Ya Allah, doakan ya kami aman di situ ya sama. Jempol, tiap bikin tanggul jempol tadi. Setelah 2 kali dibikin tanggul untuk menuju air ke arah Pasar Baru, tapi selalu jempol. Yo, tu memang dia kata. Ibu cewek tu. Korban. Tu. Dia olah tim SAR. Terima kasih Pak Tim SAR.